Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan mengulas tentang manajemen risiko di rumah sakit. Di dalam akreditasi rumah sakit, pendekatan surveyor memandang manajemen risiko akan dipengaruhi dengan struktur organisasi di rumah sakit tersebut, di mana rumah sakit itu meletakkan manajemen risiko dalam beberapa konteks yang berbeda. Nah, tentang manajemen risiko, itu pengelolaannya itu kalau kita lihat di dalam standar akreditasi rumah sakit bisa kita temukan di bab tata kelola rumah sakit TKRS, kemudian peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta bab manajemen fasilitas dan keselamatan. Di dalam bab TKRS, kewajiban direktur rumah sakit itu melaporkan manajemen risiko kepada Dewan Pengawas atau representasi pemilik dilakukan setiap 6 bulan sekali. Selanjutnya kemudian Dewan Pengawas memberikan feedbacknya kepada Direktur Rumah Sakit dalam bentuk adalah umpan balik perbaikan atau disposisinya. Kemudian Direktur Rumah Sakit mendasarkan pada arahan dari Dewan Pengawas membuat kerangka perbaikan atau kerangka tindak lanjut untuk melakukan perbaikan tata kelola manajemen risiko di rumah sakit. Nah, prinsip manajemen risiko itu adalah perbaikan secara proaktif pada proses yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, manajemen risiko itu didekati dengan beberapa model. Salah satu modelnya itu adalah FMEA atau Failure Mode Effect Analysis begitu. Nah, untuk definisi dari manajemen risiko itu adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan, mulai dari identifikasi, analisis, sampai dengan pemantauan serta pelaporan risiko. Di dalamnya itu mencakup beberapa strategi yang digunakan untuk mengendalikan risiko dan potensi risiko tersebut. Jadi tujuan dari manajemen risiko itu adalah mencegah terjadinya cedera dan kerugian kepada rumah sakit dengan pendekatan memitigasi risiko atau mengurangi risiko di rumah sakit. Nah, risiko di rumah sakit dikategorikan menjadi 5. Nah, kalau kita lihat ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019, maka kategori risiko itu 6 begitu. Jadi kategori risiko dalam akreditasi rumah sakit itu ada 5 kategori. Yang pertama adalah risiko operasional. Risiko operasional itu adalah risiko yang terjadi saat rumah sakit memberikan pelayanan kepada pasien. Terbagi menjadi 2 risiko, yaitu risiko klinis, itu risiko operasional yang berkaitan dengan pelayanan kepada pasien, baik pelayanan kedokteran, keperawatan, pelayanan penunjang, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah risiko non-klinis. Ini risiko operasional yang berkaitan dengan risiko infeksi atau risiko PPI, risiko manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK, dan kategori risiko-risiko lain yang lainnya. Yang kedua itu adalah risiko keuangan. Risiko keuangan itu berkaitan dengan kerugian secara keuangan. Risiko reputasi itu berkaitan dengan potensi kerugian dari citra rumah sakit yang dirasakan oleh masyarakat atau reputasi rumah sakit. Kemudian risiko strategis. Ini berkaitan dengan risiko di dalam perencanaan strategis rumah sakit atau Renstra. Kemudian yang kelima adalah risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam ketentuan Permenkes kalau kita lihat itu ada kategori risiko agak berbeda. Kalau di Permenkes nomor 25 tahun 2019 ada risiko keuangan, ada risiko kebijakan, ada risiko kepatuhan, ada risiko legal, ada risiko fraud, risiko reputasi, dan risiko operasional. Nah, surveyor memandang pengelolaan manajemen risiko itu adalah dalam kacamata bentuk organisasi rumah sakit. Ada 2 model. Yang model yang pertama, kita bisa temukan di pasal 19 Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2015 di pedoman organisasi rumah sakit. Disebutkan bahwasanya rumah sakit dapat membentuk komite. Nama komite itu adalah Komite Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien. Jadi manajemen risiko adalah komite tersendiri. Nah, kalau kita lihat Permenkes nomor 80 tahun 2020 tentang Komite Mutu pasal yang ke-9 dalam ayat 1 disebutkan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola mutu di rumah sakit, komite lainnya
yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan keselamatan pasien dapat diintegrasikan dengan komite mutu dalam bentuk subkomite. Jadi, Komite Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien di dalam ketentuan peraturan presiden itu dapat menjadi subkomite sesuai yang ada di dalam Permenkes 80 tahun 2020. Jadi surveyor itu akan melihat ke rumah sakit. Rumah sakit itu kaidahnya pakai apa? Apakah pakai kaidah Peraturan Presiden 77 tahun 2015, maka manajemen risiko dan keselamatan pasien sebagai komite tersendiri, atau kaidah pasal 9 Permenkes nomor 80 tahun 2020 tentang komite mutu, di mana manajemen risiko dan keselamatan pasien diintegrasikan dengan komite mutu dan dalam bentuk subkomite manajemen risiko dan subkomite keselamatan pasien. Gitu. Jadi itu adalah gambaran singkat tentang proses manajemen risiko di rumah sakit. Surveyor akan melihat bila mana itu adalah ada dua komite, komite mutu dan komite manajemen risiko, maka laporan kepada Dewan Pengawas akan diperankan oleh dua kelompok yang berbeda, yaitu adalah dari komite mutu dan dari komite manajemen risiko dan keselamatan pasien. Namun apabila rumah sakit itu pendekatannya itu adalah Permenkes 80 tahun 2020 pada pasal 9, maka manajemen risiko keselamatan pasien dan mutu itu dilaporkan secara satu terintegratif. Nah, satu tersebut itu adalah dilakukan oleh komite mutu rumah sakit. Jadi demikian sekilas cara pandang kita untuk melihat manajemen risiko dan keselamatan pasien di rumah sakit. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.